Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Situs Misteri. Pada kesempatan kali ini, Bang Joy akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Pesugihan Supir Bus. Dan sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini, tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan buat teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya di deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Diki, yang bekerja sebagai supir bus kota, harus berangkat sekitar jam 5 pagi. Dia harus mengecek busnya 1 jam sebelum keberangkatan. Biasanya kernet yang selalu bersamanya akan membantu. Mereka mengecek semua komponen bus, mulai dari mesin, bodi, rem, hingga tempat duduk. Setelah beres, Diki melapor dan menghidupkan mesinnya. Lalu bus yang dia kemudikan keluar dari garasi, berjalan menuju terminal. Rute yang dia lewati sama seperti biasa. Diki dan Bambang menjemput para penumpang yang berisikan pelajar, pekerja, hingga pedagang pasar. Mereka naik ke bus bergantian. Diki biasanya mengobrol dengan penumpang yang duduk di dekatnya. Mereka membicarakan banyak hal, tentunya perihal kehidupan. Kali ini, dia berbicara dengan ibu-ibu yang suaminya bekerja di pemerintahan. "Apa benar bus ini akan diambil alih oleh pemerintah, Mas?" tanya ibu-ibu itu yang membuat Diki terkejut. "Oh, apa iya, Bu? Malah aku baru dengar," jawab Diki sambil terus menyetir. Ibu-ibu mendengar kabar tersebut dari suaminya langsung. Pemilik bus kota dan pemerintah sedang melakukan negosiasi untuk harganya. Cerita dari penumpang itu membuat rasa khawatir mekar di hatinya. Diki mengkhawatirkan nasibnya sendiri. Kalau bus ini dikelola oleh pemerintah, maka untuk supir juga akan diseleksi. Sehingga bisa saja dia gagal dalam seleksi tersebut dan tidak bisa menjadi supir lagi. Selama bekerja, Diki terus memikirkan nasibnya. Cerita dari penumpang tadi membuatnya tidak bisa fokus. Kadang dia melamun hingga nyaris menabrak pengendara yang ada di depannya. Untung saja kernet sering memberitahunya. Ketika selesai bekerja, kernet yang bersamanya menanyakan alasan kenapa selama perjalanan Diki terus-menerus melamun. Dia tidak seperti biasanya. "Tadi ada ibu-ibu bilang, katanya bus ini mau diambil alih sama pemerintah, Duk," jawab Diki dengan raut sedih. "Hah? Kamu yakin itu?" Edo yang juga baru mendengar kabar ini terkejut. "Kata suaminya, yang penumpang tadi, itu bekerja di pemerintahan. Pihak bus dan pemerintah baru nego. Makanya seketika kepalaku pusing. Kalau bus diambil pemerintah, maka supirnya pun juga harus diseleksi." Mendengar itu, Edo langsung mengajak Diki menemui Pak Galih untuk meminta keterangan. Mereka berharap semua itu hanya kabar burung yang akan berlalu. Saat ditemui, Pak Galih sedang menelepon seseorang. Edo dan Diki harus menunggunya terlebih dahulu. Ketika menunggu, Diki melihat beberapa berkas di meja atasannya itu. Berkas-berkas itu mirip sekali dengan surat perjanjian. Sebenarnya Diki sudah berusaha melihat lebih dekat, tetapi tulisannya yang kecil-kecil tidak bisa terbaca. Selesai menelepon, Pak Galih langsung mengajak mereka mengobrol. Edo yang sudah tidak tahan dengan rasa penasarannya, seketika meluapkannya tanpa basa-basi. Mendengar pertanyaan dari Edo, raut wajah Pak Galih berubah dalam sekejap. "Kalian tahu dari mana?" tanya Pak Galih dengan suara lirih. Wajahnya celingak-celinguk, takut yang lain mendengarnya. "Jawab dulu, apa benar begitu, Pak?" ujar Edo dengan nada tinggi. "Iya, Do. Maaf,
Aku tidak memberitahu kalian terlebih dahulu, karena takut kalian akan mogok bekerja. Karena sampai sekarang, negosiasinya belum selesai. Jawab Pak Galih dengan raut muka bersalah. Edo dan Diki menggeleng kecewa. Seharusnya sejak awal Pak Galih membicarakan hal ini pada semua karyawan, sehingga semua karyawan bisa bersiap-siap untuk mencari pekerjaan lain. Kalau semua serba dadakan, mereka akan menjadi pengangguran. Pak Galih menyesali keputusannya ini. Dia pun berjanji akan mengumpulkan semua karyawan untuk memberitahu kabar ini. Apa pemerintah nanti akan mengambil kita menjadi supirnya, Pak? Tanya Diki yang masih pusing memikirkan nasibnya. Itulah yang menjadi alasan kenapa aku tidak mau memberitahu kalian terlebih dahulu. Pemerintah tidak ingin membawa satupun karyawan kita. Mereka lebih memilih mengadakan seleksi sendiri, Dik. Jawaban Pak Galih membuat tubuh Diki seketika lemas. Dia tidak tahu harus kerja di mana lagi jika pemerintah sudah selesai melakukan negosiasi ini. Edo yang pantang menyerah mengajak Diki ikut seleksi yang diadakan pemerintah. Malamnya, Diki belum berani menyampaikan kabar buruk itu pada Ratih, istrinya. Dia takut istrinya menjadi sakit karena kepikiran. Dia sudah berencana akan ikut seleksi dengan Edo besok pagi. Ketika tengah malam, karena tidak bisa tidur, diam-diam Diki memandangi wajah istri dan anaknya. Maafkan aku, Dek. Aku belum berani cerita, batinnya sambil mengelus rambut istrinya. Diki masih mengkhawatirkan nasibnya. Dia takut anak dan istrinya tidak bisa makan seperti biasanya lagi. Besoknya Diki dan Edo mengikuti seleksi yang diselenggarakan pemerintah. Betapa terkejutnya mereka ketika tes yang tersedia tidak sesuai dengan apa yang ada di lapangan. Edo dan Diki berkeringat dingin ketika menjawab soal-soal yang ada di depan mata. 2 jam berlalu. Diki dan Edo akhirnya bisa menyelesaikan tes itu. Saat sedang makan siang di warung makan dekat tempat tes, mereka mengeluhkan tes menjadi supir bus kota. Seharusnya langsung tes di lapangan, bukan hanya mengerjakan soal di ruangan. Tes ini benar-benar aneh, Duk. Gerutu Diki sambil menggigit tempe goreng. Iya, Dik. Aku kira tesnya praktek di lapangan. Ternyata mengerjakan soal. Semalam aku tidak sempat belajar. Keluh Edo yang juga merasakan kekecewaan itu. Mereka segera menyelesaikan makan dan kembali ke garasi bus. Pak Galih sudah menunggu di depan kantor. Dia tampak menunggu seseorang. Bagaimana tes kalian? Tanya Pak Galih saat melihat keduanya datang. Edo dan Diki menggeleng bersamaan. Pak Galih terkejut melihat karyawannya tampak bersedih. Dia merasa ada yang aneh dengan mereka. Ketika mereka duduk di bangku depan kantor, Edo dan Diki menceritakan semua. Pak Galih hanya bisa menggeleng. Meskipun merasa kasihan, Pak Galih terpaksa harus menyerahkan bus miliknya untuk dikelola oleh pemerintah. Kalau dia tidak menurut, bus miliknya tidak mendapat izin beroperasi. Hari itu, kesepakatan dan negosiasi hampir selesai. Kemungkinan bulan depan, mereka sudah tidak bekerja lagi. Sehingga Diki dan Edo beroperasi agak lambat. Mereka menikmati sisa-sisa waktu menjadi supir bus milik Pak Galih. Sebulan berlalu begitu cepat. Pak Galih resmi memberhentikan semua karyawannya, termasuk Diki dan Edo. Karena merasa kasihan, Pak Galih memberi pesangon semua karyawannya. Hari itu, Diki memberanikan diri mengatakan semua pada Ratih. Untung saja istrinya itu tidak marah atau sedih. Dia malah menyemangati suaminya terus-menerus. Karena belum mendapat pekerjaan lagi, Diki memilih berjualan cilok. Bermodalkan uang pesangon, dia mulai berjualan keliling dari kampung ke kampung. Jualannya lumayan disukai orang-orang. Bahkan hampir setiap hari dagangannya habis.
Diki menjadi tidak sedih lagi. Jualannya yang disambut baik oleh para pembeli membuatnya lebih semangat lagi. Diki menambah porsi jualannya di hari kedua. Dia berkeliling lebih jauh lagi. Ciloknya yang enak membuat orang-orang menanti-nanti. Bahkan mereka rela antre untuk bisa mendapatkan ciloknya. Sudah lama jualan ciloknya, Mas. Tiba-tiba ada bapak-bapak bertubuh gempal menghampirinya. Baru saja, Pak. Mau cilok, Pak? Jawab Diki sambil menawari bapak itu cilok. Bapak-bapak bertubuh gempal itu bukannya menjawab, malah mengambil tusuk dan menyunduk cilok yang ada di panci tanpa seizin Diki. Diki kaget, namun dia berusaha tenang. Cilokmu enak juga. Pantas saja banyak yang beli. Ujar bapak-bapak itu sambil mengunyah ciloknya. Diki hanya mengangguk sambil membereskan beberapa barangnya yang dia gunakan untuk berjualan tadi. Di tengah sibuknya menata, tiba-tiba tangan bapak itu mencengkeram kerah bajunya. Besok-besok tidak usah jualan di sini. Gara-gara kamu, jualan cilokku jadi tidak laku. Paham? Ancam bapak-bapak gempal yang tubuhnya lebih besar dari Diki. Baik, Pak. Baik. Jawab Diki ketakutan. Dia pun segera pergi setelah kerah bajunya dilepaskan. Ancaman itu membuat semangat Diki mengendur lagi. Besoknya dia berkeliling dari kampung ke kampung seperti biasa. Hanya satu kampung yang dia hindari. Dia masih ingat ancaman dari bapak-bapak kemarin. Karena mendapat tempat berteduh dan nyaman, Diki berhenti di sana sambil menunggu pembeli datang. Dia terus menyembunyikan trompat kecil yang menjadi penanda ciloknya. Beberapa pembeli pun datang. Satu persatu, Diki melayani pesanan dari para pembeli. Karena saking banyaknya, membuat Diki sedikit kewalahan. Namun semua itu bisa dia atasi. Setelah para pembeli pergi, tiba-tiba ada bapak-bapak bertubuh kurus datang menghampirinya. Mereka yang berjumlah 2 orang. Diki mulai curiga kepada mereka karena belajar dari pengalaman kemarin. Kalau mau jualan di sini, harus membayar keamanan dulu ke kampung, kata bapak-bapak tadi sambil membuka tutup panci. Berapa? Kalau sudah bayar keamanan, boleh berjualan di sini? Tanya Diki. Kalau mau jualannya lama, bayar dulu 200.000. Pinta bapak-bapak itu. Diki yang kebetulan masih mempunyai uang lebih membayarnya. 2 orang itu langsung pergi begitu saja. Diki merasa tenang karena akhirnya dia mendapat tempat jualan. Tak berselang lama, pembeli datang lagi. Diki pun berjualan sampai dagangannya habis. Setelah itu dia langsung pulang. Setibanya di rumah, Diki pun cerita pada istrinya kalau sudah mendapat tempat jualan yang strategis. Istrinya pun ikut senang mendengar cerita dari suaminya. Mereka pun merayakan kebahagiaan kecil itu dengan makan malam bersama di warung mie ayam langganan mereka. Ketika sedang makan, Diki bertemu dengan Pak Agus. Pak Agus ini dulunya adalah orang kepercayaannya Pak Galih. Tetapi karena harus pindah keluar kota, dia berhenti bekerja. Dan sekarang dia kembali lagi. Diki bos Suryajaya kan? Tiba-tiba Pak Agus menyapa Diki yang tengah asik makan dengan keluarganya. Masya Allah, Pak Agus. Diki langsung memeluk senior sekaligus teman lamanya. Bagaimana kabarmu? Sekarang sudah enggak di Suryajaya kan? Tanya Pak Agus setelah mereka berpelukan sebentar. Baik, Pak. Sekarang sudah tidak menyopir karena Suryajaya diambil oleh pemerintah, Pak. Jawab Diki yang masih bisa merasakan kesedihan itu. Pak Agus yang belum mendengar kabar itu terkejut, namun dia buru-buru mengalihkan pembicaraan. Setelah mengobrol panjang lebar, Pak Agus ingat sesuatu. Dia ada lowongan supir bus pariwisata. Oh iya, Dek. Aku jadi ingat. Aku ada lowongan supir bus pariwisata. Kamu mau tidak? Tanya Pak Agus sebelum Diki pulang dengan istri dan anaknya. Untuk sekarang, sepertinya belum kepikiran, Pak.
Mau fokus jualan cilok dulu. Diki menolak sambil menerbitkan senyum di wajahnya. Ya sudah, kamu bawa nomorku. Suatu saat, kalau kamu mau jadi supir bus lagi, bisa aku bantu. Ujar Pak Agus sambil memberikan secari kertas yang berisikan nomor teleponnya. Diki pulang dan meletakkan nomor itu ke laci meja kamarnya. Ternyata tawaran tadi membuatnya kepikiran juga. Malam itu Diki tidur sampai tengah malam karena memikirkan tawaran dari Pak Agus. Paginya dia membagikan kegelisahannya pada Ratih. Sebagai seorang istri, dia hanya bisa mendukung keputusan suaminya. Ratih tidak banyak menuntut. Kalau Mas nyaman sebagai supir, menjadi supir tidak apa-apa. Kalau nyamannya jualan cilok, juga tidak apa-apa. Jawaban Ratih sedikit membuatnya tenang. Tetapi dia masih bingung, mau tetap berjualan atau menjadi supir bus lagi. Diki yang belum menemukan jawaban dan kepastian, memilih berjualan cilok hari itu. Dia berkeliling seperti biasa, lalu berhenti di tempat kemarin. Baru beberapa menit dia berjualan. Bapak-bapak yang berbeda mendatanginya. Diki kira mereka mau membeli ciloknya. Mulai besok, kamu tidak boleh jualan lagi di sini, kata salah satu dari bapak-bapak itu kepada Diki. Loh, memangnya kenapa, Pak? Diki terkejut. Yang boleh berjualan di sini hanya orang sini saja. Paham kamu? Kemarin aku sudah membayar keamanan, Pak. Diki masih mengelak. Keamanan? Kami tidak pernah meminta uang keamanan. Jadi sebaiknya kamu pergi saja, daripada ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi di sini. Bapak-bapak itu langsung meminta Diki pergi. Diki yang tidak punya pilihan lain pun akhirnya pergi dari sana. Sepanjang perjalanan dia terus menyesali kejadian kemarin. Kalau mereka tidak pernah meminta uang keamanan, lalu siapa dua orang kemarin? Batinnya sedih. Diki yang ditolak kampung lain akhirnya memutuskan untuk berjualan di kampungnya sendiri. Namun penghasilannya jauh berbeda dengan penghasilan kemarin. Berjualan di kampung sendiri tidak seramai saat berjualan di kampung lain. Sorenya dia pulang dengan dagangan yang hanya laku sebagian saja. Kok wajahnya kelihatan murung? Ada apa, Mas? Tanya Ratih saat menyambut kedatangan suaminya. Para pedagang di kampung lain tidak membolehkan aku berjualan. Katanya mengganggu. Jawab Diki sambil menurunkan barang-barangnya dari gerobak. Ratih pun menenangkan suaminya yang tampak sedih. Dia bantu suaminya menyimpan barang-barang yang digunakan untuk berjualan tadi. Setelah beres, Ratih langsung masuk ke dapur untuk membuatkan segelas teh hangat. Minum dulu, Mas, kata Ratih sambil menyuguhkan segelas teh. Diki yang sedang melamun di teras menoleh lalu meminta istrinya duduk. Karena jualan dilarang-larang, bagaimana kalau aku terima tawaran Pak Agus kemarin, Tih? Tanya Diki sambil menyeruput teh yang ada di depannya. Silakan, Mas. Aku mah nurut aja, jawab istrinya dengan senyuman yang menyejukkan hati. Diki yang sudah bulat tekadnya langsung menelepon Pak Agus. Pak Agus menyambut keinginan Diki dengan senang hati. Dia pun berjanji akan mempertemukan Diki dengan pemilik bus wisata. Terima kasih ya, Pak, seru Diki usai mendengar kabar baik itu. Ratih yang ikut mendengar percakapan Diki dan Pak Agus ikut kegirangan. Diki pun menutup teleponnya lalu memeluk. Untung masih tersisa satu posisi untuk supirnya, Teh. Jadi kemungkinan besar aku bakal keterima, ujar Diki kegirangan. Besoknya Diki dan Pak Agus janjian di warung mie ayam langganan. Dari tempat itu mereka pun berangkat ke garasi bus pariwisata. Diki sudah tidak sabar melihat tempat kerjanya. Pak Agus membawa Diki ke garasi bus pariwisata menemui temannya. Kedatangannya langsung disambut Pak Bejo dengan gembira. Karena dia sudah lama menunggu supir baru darinya. Ini Pak Bejo yang aku maksud, Dik.
Pak Agus memperkenalkan Diki dengan Pak Bejo ketika mereka sampai di kantor. Oh iya, perkenalkan, aku Diki, Pak. Diki mengeluarkan tangannya dengan kikuk. Oh iya, aku Bejo, Mas. Pak Bejo pun turut memperkenalkan dirinya sambil menyambut uluran tangan Diki. Pak Agus pun menceritakan sedikit tentang temannya itu pada Diki. Temannya itu tidak mudah percaya dengan orang lain. Dia selalu mencari Pak Agus ketika hendak mencari supir atau kernet baru. Sehingga jarang sekali dia menyebar brosur lowongan pekerjaan untuk bus pariwisata miliknya. Diki hanya mengangguk-angguk ketika mendengarkan cerita dari Pak Agus. Kemudian, giliran Diki yang Pak Agus ceritakan pada Pak Bejo. Pak Bejo pun terlihat senang saat mendengar Diki sudah berpengalaman menyetir bus. Aku tidak pernah kecewa jika mempercayakan urusan ini padamu, Gus. Puji Pak Bejo usai temannya selesai menceritakan sedikit tentang calon supir barunya itu. Ah, kamu bisa saja. Oh iya, sekarang bagaimana? Apa kamu tes dulu atau bagaimana? Tanya Pak Agus tanpa basa-basi lagi. Ngapain aku tes? Sudah terbukti bertahun-tahun. Supirmu menggembirakan. Besok, Mas Diki bisa langsung kerja. Pak Bejo pun juga tidak mau berbasa-basi lagi. Mendengar dia besok sudah bekerja, membuat Diki terlihat senang. Dadanya sampai kempas-kempis karena saking bahagia mendengarnya. Ketika sudah mendapat lampu hijau untuk Diki, Pak Agus pamit meninggalkan mereka berdua. Pak Bejo ingin memberitahu apa saja yang Diki kerjakan. Diki tentu saja tidak keberatan. Dia bahkan sampai rela pulang sendirian tanpa Pak Agus supaya bisa bekerja di bus pariwisata ini. Apa kamu siap ditugaskan malam? Karena supir di sini juga begitu. Pak Bejo memberitahu Diki soal pekerjaan supir-supir yang sudah masuk lebih dulu. Siap, Pak. Jawab Diki tanpa berpikir panjang lagi, karena supaya bisa cepat kerja dan mendapat penghasilan. Jadi setiap seminggu sekali, kalian harus tidur di garasi. Tenang, ada 2 satpam yang nemenin. Ujar Pak Bejo sambil menepuk bahunya. Diki mengangguk. Tak hanya itu saja, Pak Bejo juga menjelaskan pekerjaan yang nantinya akan dia lakukan. Diki tidak membawa bus setiap hari seperti saat bekerja dulu. Diki hanya akan membawa bus ketika ada yang menyewa. Selain itu, setiap hari dia diminta datang ke garasi untuk melakukan perawatan. Setelah Diki mengerti, dia pun langsung pamit pulang. Sepanjang perjalanan, Diki merasa lega karena dia langsung mendapat pekerjaan di saat jualannya penuh dengan masalah. Besoknya Diki sudah mulai bekerja. Di hari pertamanya, dia diperkenalkan dengan supir dan kernet yang sudah lebih dulu bekerja di sana. Diki pun berkenalan dengan Dimas, Wawan, Chandra, Andre, Adi, dan Tunjung. Sedangkan yang kernet ada Bayu, Bagas, Hasan, Heru, Anis, dan Bibit. Diki awalnya sungkan, namun mereka ternyata asyik dan sangat bersahabat. Diki pun menjadi akrab dengan cepat. Mereka bekerja sambil saling tukar pengalaman, hingga tanpa terasa waktu pulang tiba. Diki dan yang lain pamit menyisakan Wawan dan Anis yang kebetulan jadwal jaga malam. Lingkungan kerja yang menyenangkan membuat Diki merasa waktu berjalan begitu cepat. Sudah 1 minggu dia bekerja di sana, dan kini gilirannya jaga malam dengan Bagas. Setelah semua pulang, Diki pamit pada Bagas untuk mandi dulu. Kamar mandi yang letaknya berada di belakang membuat harus jalan lumayan jauh. Kebetulan luas garasi bus ini sangat luas, sehingga harus menempuh bermeter-meter untuk sampai ke kamar mandi. Diki yang baru tahu letak kamar mandinya terkejut, karena di sekitar kamar mandi ada kerangka bus yang sudah tidak terpakai. Ada kerusakan di beberapa kerangka busnya. Mungkin ini bekas kecelakaan. Tapi kok banyak sekali kerangkanya? Batin Diki sambil berlalu dan masuk ke kamar mandi.
Ketika sedang menyabuni tubuhnya, Diki mendengar ada suara perempuan menangis. Awalnya suaranya samar-samar, namun lama-kelamaan suaranya semakin jelas, sampai Diki berhenti menyabuni tubuhnya. Siapa kamu? Kenapa menangis malam-malam begini? Seru Diki dengan agak keras supaya suara itu hilang. Setahunya tidak ada orang lain selain dia, Bagas dan 2 satpam yang ada di depan. Diki menelan ludah dan tubuhnya mulai merinding ketika menyadari hal itu. Karena suaranya semakin keras, Diki pun buru-buru menyelesaikan mandinya. Selesai mandi, dia langsung lari. Namun jarak antara kamar mandi dan kantor terlampau jauh, sehingga membuat dirinya ngos-ngosan. Napasnya yang berat dan tersengal-sengal membuat Bagas menatapnya. Ada apa? Kok kamu sampai ngos-ngosan begitu? Tanya Bagas. Waktu aku mandi, aku mendengar ada perempuan menangis. Awalnya pelan, namun lama-lama suaranya jadi seru dan jelas. Makanya, aku buru-buru ke sini. Jawab Diki tersendat-sendat. Bagas diam sebentar. Sebenarnya dia juga sering mendengar perempuan menangis ketika sedang mandi atau buang air. Namun dia tidak mau menakuti Diki yang baru bekerja seminggu ini. Mungkin suara hewan kali. Bagas mencoba mengalihkan perhatian temannya itu. Mana ada suara hewan seperti tadi? Bantah Diki. Bagas pun meminta Diki untuk melupakan kejadian barusan. Mereka pun makan bersama. Tadi waktu mandi, Bagas membelikan nasi goreng buat makan malam berdua. Oh, di sini yang paling lama siapa? Tanya Diki di tengah menikmati sesuap nasi goreng. Tunjung dan Heru. Kira-kira sudah berapa tahun mereka bekerja di sini? Detailnya aku tidak tahu. Kalau dengar-dengar sih, sudah hampir 10 tahunan. Selesai makan dan mengobrol, mereka sibuk sendiri-sendiri. Bagas yang kelelahan memilih untuk tidur duluan. Sedangkan Diki yang tidak bisa tidur, berjalan mengelilingi kantor. Ketika berada di belakang kantor, perutnya mendadak sakit. Apa jangan-jangan karena nasi gorengnya yang pedas tadi ya? Batin Diki yang merasa kesal karena perutnya sakit. Diki mencoba menahannya karena takut mendengar suara perempuan menangis lagi. Namun rasanya malah ingin keluar. Mau tidak mau dia pun akhirnya lari ke kamar mandi. Kali ini dia mendengar banyak orang teriak-teriak. Ada juga yang menangis, mendengar seperti naik bus dan akan jatuh. Diki hafal sekali suara-suara bus yang akan mengalami kecelakaan. Biasanya kecelakaan itu disebabkan oleh remblong atau faktor lain. Selesai buang air besar, Diki berjalan pelan dan mencari tahu sumber suaranya. Dia yang sudah mengumpulkan niat, sekaligus keberaniannya mulai menyenteri sekitar. Namun sayang, suara itu menghilang dan dia tidak menemukan apa-apa. Diki yang penasaran berjalan di antara kerangka bus itu. Saat melihat ke depan, dia melihat ada tubuh yang berjalan tanpa kepala. Melihat itu membuat tubuhnya menjadi kaku mendadak. Sebenarnya dia ingin lari, tetapi entah kenapa tubuhnya terasa kaku dan sulit untuk digerakkan. Hampir 3 menit, dia berusaha hingga akhirnya dia bisa lari. Ternyata gudangnya sangat menyeramkan. Dan Diki yakin suara-suara dan penampakan tadi adalah korban dari bus itu. Diki yang terbayang-bayang dengan penampakan tadi tidak bisa tidur. Sekembalinya dari kamar mandi, Diki hanya duduk di samping Bagas yang sudah tidur nyenyak di atas meja. Dia tidak berani lagi keliling di area bagasi tersebut. Waktu berjalan begitu cepat. Tiba-tiba saja sudah tengah malam. Diki yang sejak tadi terjaga mulai mengantuk. Kantuknya pun kian terasa. Dia yang sudah tidak bisa menahannya
memilih tidur di atas meja seperti yang temannya lakukan. Paginya, Diki bangun lebih dulu dan mengobrol dengan 2 satpam yang ada di depan. Dia yang penasaran bertanya-tanya pada mereka. Apa kerangka bus di dekat kamar mandi? Itu bekas kecelakaan, Pak? Tanya Diki saat membuka obrolan. 2 satpam itu sempat saling melirik sebentar karena keheranan. Diki tahu kalau bus itu bekas kecelakaan. Karena mereka merasa tidak enak, Pak Tono yang menjawabnya. Iya, Mas. Memang kerangka bus itu bekas bus kecelakaan yang memakan korban hingga 200 orang. Mendengar itu membuat bibir Diki menganga lebar. Matanya sampai mendelik. Apa benar itu, Pak? Diki kembali bertanya untuk meyakinkan lagi. Iya, Mas. Hampir 2 bulan sekali selalu ada kecelakaan bus ini. Aku tidak tahu kenapa. Padahal setiap hari mesin busnya juga sudah dicek. Diki tidak bisa berkata apa-apa lagi. Jadi apa yang dia duga ternyata benar. Kerangka-kerangka bus tersebut adalah bus bekas kecelakaan. Waktu berjalan begitu cepat. 1 bulan kemudian, Diki yang sudah datang duluan melihat teman-temannya datang. Dari sekian banyaknya orang, hanya Dimas yang terlihat murung dan penuh pikirannya. Ada apa, Mas? Tanya Diki saat Dimas sedang duduk di sebelahnya. Anakku ditabrak mobil dan sekarang butuh biaya untuk operasi. Jawab temannya itu sambil memegangi kepala. Tunjung yang juga mendengar keluhan hati temannya, menyarankan Dimas untuk meminjam uang pada Pak Bejo. Memangnya boleh? Tanya Dimas dengan penuh harap. Boleh, coba saja. Aku sering melakukannya. Jawab Tunjung yang sudah cukup meyakinkan hati Dimas. Dimas pun segera menemui Pak Bejo di ruangan. Hampir setengah jam dia berada di kantor. Lalu akhirnya keluar. Keluar dari sana wajah Dimas berubah menjadi cemas. Bagaimana? Apa diperbolehkan? Tanya Diki yang juga penasaran dengan perkataan Tunjung. Iya, aku dikasih. Tetapi ada syaratnya. Jawab Dimas yang masih tampak lemas dan kusam. Apa itu? Target pencapaian atau banyaknya penumpang? Dimas tidak mau menjawabnya. Diki yang tahu temannya sedang tidak mau diajak berkompromi, memilih diam dan mencari kesibukan lain. Malamnya Dimas menyopiri bus pariwisata yang berisi ibu-ibu dan bapak-bapak kampung Melati. Mereka rutin mengadakan wisata. 2 hari berselang, Diki yang sedang menonton TV dengan Ratih terkejut dengan melihat bus yang Dimas jalankan mengalami kecelakaan. Diki buru-buru ke kantor untuk menyampaikan berita itu. Betapa terkejutnya Diki saat melihat reaksi Pak Bejo yang masih bisa tertawa-tawa, padahal busnya mengalami kecelakaan. Semua sudah aku urus. Kamu tenang saja dan kembali bekerja, ujar Pak Bejo yang tampak tidak berdosa. Reaksi teman-temannya berbeda. Diki dan beberapa supir baru tampak sedih dan menunggu kedatangan bus yang Dimas bawa. Bus itu memakan banyak jiwa, mulai dari anak-anak sampai ibu-ibu yang sudah tua. Ketika Dimas datang, mereka langsung teriak-teriak kegirangan. Mereka kira Dimas merupakan salah satu korbannya. Pihak kepolisian datang menemui Pak Bejo. Entah apa yang mereka bicarakan, tahu-tahu polisi itu pergi dan Dimas tidak ditangkap. Padahal Diki yang melihat berita tadi tahu kalau Dimas melompat saat terjadinya kecelakaan. Malamnya, Diki yang kebetulan berjaga dengan Bagas lagi mencium bau darah. Tak hanya itu, dia juga mendengar suara anak kecil menangis. Diki yakin itu suara korban kecelakaan semalam. Diki mulai tak menggubrisnya. Malam itu dia memilih jalan-jalan keluar garasi untuk mencari udara segar. Jalanan depan sangat sepi. Diki berjalan ke kanan dan melihat ada bapak-bapak sedang berdiri di halte. Apa masih ada bus malam-malam begini, Pak? Tanyanya pada bapak-bapak itu. Sepertinya sudah tidak ada.
Aku hanya menunggu jemputannya saja. Jawab bapak-bapak sambil memalingkan wajah ke arahnya. Betapa terkejutnya Diki ketika melihat wajah bapak-bapak itu sangat pucat. Diki memilih kembali ke garasi karena merasa sudah tidak ada kepentingan lagi dengan bapak-bapak itu. Baru saja dia melangkah dan memutar badannya. Bapak-bapak tadi sudah menghilang. Kemana dia ya? Kok aku tidak tahu lewatnya? Batin Diki sambil mengedarkan pandangannya. Namun tidak ada satupun dia menemukan jejak bapak-bapak tadi. Diki memutuskan untuk segera kembali ke kantor. Sejak bekerja di bus pariwisata ini, Diki sering mengalami kejadian-kejadian aneh. Mulai dari mendengar tangisan, mencium bau darah, hingga bapak-bapak di halte dekat tempat kerjanya itu. Diki mulai merasakan firasat buruk. Namun dia buang jauh-jauh firasat itu. Dia harus fokus bekerja demi mendapatkan pundi-pundi uang untuk keluarganya. Sudah 5 bulan, Diki bekerja di bus pariwisata. Dia juga sudah mengantar banyak penumpang ke tempat wisata selama berhari-hari lamanya. Kali ini masalah datang secara tiba-tiba. Anaknya mau masuk sekolah dan butuh biaya. Diki bingung mencari uang itu dalam waktu dekat. Hingga terbesit di pikirannya nama Pak Bejo. Satu-satunya orang yang bisa dia pinjami adalah orang itu. Siapa lagi kalau bukan dia? Ketika sampai di tempat kerja, Diki langsung menemui Tunjung yang tengah membersihkan tempat duduk busnya. Loh, Dek, ada apa? Mengagetkan saja, datang-datang gak nyapa. Tanya Tunjung yang sedikit terkejut. Oh, begini Mas. Aku mau tanya soal cara berhutang ke Pak Bejo. Kebetulan, aku benar-benar butuh uang ini. Diki mengeluhkan keadaannya saat ini. Pak Bejo orangnya gampang. Kamu datang saja, bilang apa adanya. Nanti dia bakalan bantu. Tunjung menjawab sambil menepuk pundaknya. Kamu yakin, Mas? Aku baru kerja 5 bulan loh di sini. Diki masih tampak belum yakin. Dia tidak pernah membeda-bedakan karyawannya. Kalau karyawannya butuh, dia akan bantu, Dek. Mendengar itu Diki menjadi sedikit lega. Dia pun pamit dan langsung menuju kantor Pak Bejo. Diki mengetuk pintu dengan sangat hati-hati. Tidak perlu waktu lama, Pak Bejo langsung menyuruhnya masuk. Ada apa, Mas Diki? Tanya Pak Bejo dengan ramah. Diki mulanya bingung harus berbicara dari mana. Tetapi karena kepepet, dia berterus terang mengatakan alasannya datang menemui Pak Bejo. Pak Bejo hanya mengangguk-angguk saja mendengarkan ceritanya. Kamu butuh berapa, Mas? Pak Bejo seketika menanyakan uang yang Diki perlukan. Sekitar 5 juta, Pak. Apakah ada? Tanya Diki dengan penuh keraguan. Pak Bejo membuka laci mejanya. Setelah mendengar uang yang Diki butuhkan, lalu mengambil uang dari sana dan meletakkannya di meja. Diki terkejut Pak Bejo langsung memberikannya. Uang ini kamu ambil semua dan kamu tukar hanya 3 juta saja. Tapi ada syaratnya. Pak Bejo tersenyum ketika memberikan tawaran itu pada Diki. Diki mendongak saat mendengar ada persyaratannya. Apa itu, Pak? Detak jantung Diki mulai tidak beraturan saat mendengar ada syarat untuk bisa meminjam uang dari Pak Bejo. Begini, Mas. Aku usaha bus ini bukan hanya usaha biasa, tetapi pakai pesugihan. Dan kamu pasti tahu, pesugihan itu membutuhkan tumbal, kata Pak Bejo yang membuat Diki syok. Nah, besok kan ada SMP memesan bus ini untuk study tour. Kalau kamu mau uang ini dan selamat, buat bus ini selaka. Caranya bagaimana? Ketika di jalan turunan, kamu lepaskan remnya dan melompat seolah-olah remnya blong. Urusan polisi dan sebagainya, biar aku yang mengatur. Bagaimana? Pak Bejo berdiri dan mendekati Diki. Diki menjadi bimbang. Hati nuraninya tentu menolak.
Dia tidak akan tega membunuh anak-anak SMP yang tak berdosa hanya untuk dijadikan tumbal. Bagaimana? Pilihannya ada dua. Kamu yang dijadikan tumbal atau mereka? Kamu boleh melakukannya waktu berangkat atau pulang. Tapi jangan sampai lebih. Bisa membahayakan kita semua. Ujar Pak Bejo sambil tertawa senang. Diki hanya mengangguk. Saat penawaran itu, dia tidak bisa tidur. Hatinya terus memberontak, seolah meminta Diki untuk tidak melakukannya. Tetapi di sisi lain, Diki takut kalau terjadi apa-apa pada keluarganya. 2 hari menjelang keberangkatannya, Diki menemui Dimas terlebih dahulu. Dia ingin membicarakan hal itu pada temannya. Kini dia tahu kenapa wajah Dimas waktu itu murung. Ternyata alasannya disuruh menumbalkan pada penumpangnya. Setibanya di rumah Dimas, Diki langsung menceritakan kegelisahannya. Dimas kaget karena Diki juga mendapat giliran tersebut. Waktu itu, sebenarnya aku juga merasa berdosa, Dek. Tapi mau bagaimana lagi? Aku juga memikirkan keselamatan keluargaku juga. Pak Bejo mengancam akan menjadikan anak atau istriku sebagai tumbal jika aku tidak mau. Kata Dimas dengan raut muka bersalah. Berarti, mau tidak mau, aku harus melakukannya, Dim. Suara Diki terdengar sangat berat ketika bertanya, jika keluargamu ingin selamat, maka kamu harus melakukannya, Dik. Setelah menemui Dimas, Diki masih dihantui rasa bersalah yang teramat besar. Hari-harinya terasa berat. Dia terus memikirkannya sampai hari H tiba. Diki memanasi busnya dan berangkat ke sekolah yang memesan bus untuk study tour. Sepanjang perjalanan Diki sudah memantapkan hatinya untuk mengorbankan mereka demi keselamatan keluarganya. Ketika sampai di sekolah, anak-anak naik ke bus satu persatu. Diki yang memandanginya tanpa sadar meneteskan air mata. Maafkan aku, anak-anak. Batinnya sambil mengusap air mata yang mengalir di pipinya. Entah mengapa sepanjang perjalanan, Diki melihat ada anaknya berdiri di depan bangku paling belakang. Ketika dia melirik kaca spion atas, anaknya seperti menggelengkan kepala. Diki kaget, lalu mengusap matanya dengan menggunakan tangan kiri. Anaknya terus berdiri di sana hingga mereka sampai. Diki buru-buru mengecek. Ternyata tidak ada siapa-siapa setelah semua turun. Diki mulai berpikir, mungkin kehadiran anaknya sebuah tanda supaya dia tidak mengorbankan anak-anak SMP itu. Diki sedikit tenang. Dia pun berniat untuk membawa lari bus itu supaya anak-anak SMP selamat. Pesan yang Pak Bejo kirim tidak dia gubris. Dia sudah membulatkan tekad untuk melindungi anak-anak SMP sampai ke rumah. Sudah 3 hari Diki menemani mereka berlibur. Kini saatnya mereka pulang. Diki yang sudah yakin tidak akan mengorbankan anak-anak yang dia bawa merasa tenang. Dia berjanji pada diri sendiri untuk terus melindungi dan menjaga anak-anak yang tidak mungkin 1 tahun lebih tua dari anaknya menjadi korban atau menjadi tumbal. Diki akhirnya membawa anak-anak itu sampai. Dia merasa lega karena berhasil melawan rasa takutnya. Usai anak-anak turun, Diki membawa bus itu ke sebuah taman. Dia meletakkan bus itu di sana dan langsung pulang naik angkot. Ketika sampai di rumah, Diki merasa lega karena anak dan istrinya masih utuh tanpa kurang suatu apapun. Tiba-tiba telepon berbunyi. Diki buru-buru mengeluarkannya. Telepon dari Dimas. Sebaiknya kamu dan keluargamu harus pergi. Pak Bejo tadi marah-marah dan akan mencarimu. Buruan pergi, pinta Dimas. Diki yang panik langsung mengajak Ratih dan anaknya pergi dari rumah. Diki membawa keluarga kecilnya ke stasiun. Dia tahu kemana harus pergi dari kejaran Pak Bejo. Ya, mana lagi kalau bukan rumah orang tuanya yang lumayan jauh dan terpencil. Rumah orang tuanya dari stasiun masih harus menempuh 2 jam lagi untuk bisa sampai. Bermodal tabungan dagang,
Diki membawa kabur istri dan anaknya. Kedatangan mereka tentu mengejutkan, karena kedua orang tua Diki sudah meninggal semua. Jadi rumah orang tuanya kosong. Diki mengajak Ratih untuk tinggal di rumah itu sementara. Usai beres-beres, Diki menceritakan semua yang terjadi pada Ratih. Ratih sampai menutup mulutnya karena terkejut dengan ceritanya. 3 hari kemudian, Dimas menelepon kalau Pak Bejo jatuh sakit. Tubuhnya bau tidak enak, dan setiap tengah malam, suaranya berubah seperti harimau. Tak hanya itu, matanya merah dan melotot. Mendengar itu, Diki menjadi merasa kasihan. Namun Dimas melarangnya. Diki tidak perlu merasa kasihan pada orang sejahat Pak Bejo. Sudah berapa banyak nyawa dia korbankan? Mungkin dia sakit gara-gara tidak memberi tumbal bulan ini, Dek. Ledek Dimas di telepon. Berarti aku penyebabnya, Diki menimpali. Dimas bercerita kalau hampir semua tahu kalau Pak Bejo memakai pesugihan. Dan semua penyakit anehnya itu akibat pesugihan juga. Diki menjadi ingat kata-kata Pak Bejo. Dia tidak boleh terlambat memberikan tumbal untuk pesugihannya. Mungkin faktor penyakit aneh yang Pak Bejo derita adalah terlambatnya memberi tumbal. Diki pernah dengar juga, jika tumbal tidak diberikan, maka mau tidak mau harus pelaku pesugihan yang gantian menjadi tumbalnya. 10 hari berlalu begitu cepat. Dimas mengabarkan kalau Pak Bejo meninggal. Di beberapa bagian tubuhnya tampak membusuk. Para pemandi jenazah sampai kewalahan membersihkan baunya. Mau tidak mau jasadnya harus langsung dikafani. Diki yang longgar melayat sendirian ke rumah Pak Bejo. Atas meninggalnya Pak Bejo, Diki merasa tenang, karena sudah tidak takut lagi diancam. Diki yang bertemu dengan Dimas menanyakan soal tempat kerjanya. Katanya semua karyawan berhenti dan bus itu belum beroperasi lagi. Semuanya takut terkena pesugihan. Terima kasih buat pendengar setia channel Situs Misteri. Sampai di sini dulu, dan mohon maaf apabila Bang Joy ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.